Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? Oke, mantap. Salam kenal, saudara-saudara. Seperti yang disampaikan moderator tadi, nama saya Ampening Golan. Saya sekarang tinggal di Purwokerto, Pelayan di Purwokerto. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, senang berada di komunitas saudara. Dan ini pertama kalinya saya mengikuti acara seperti ini ya. Acara lewat Zoom, online seperti ini. Kemarin saya dihubungi, ini siapa? Mbak Siska ini. Saya pikir saya mau dikasih berkat. Ternyata dikasih beban pikiran saya. Berkat itu Kak, berkat itu. Karena beliau ini juga sudah lama tidak menghubungi saya ya. Jadi itu bisa termasuk ghosting. Saya bercanda. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Saya diberikan kesempatan kepercayaan boleh berbagi bagi kita semua malam hari ini. Dan sepertinya beberapa dari antara saudara saya cukup kenal ya. Selain dari moderator kita ini ada satu. Ini Mbak Citra, Mr. Boy, itu enggak? Kak Joko juga ya, saya cukup mengenal mereka bertiga ini. Berempat sama Francisca. Oke, saudara-saudara, malam hari ini kita dikasih tema ghosting. Kalau kita mendengar kata ghosting, saya mau kasih tahu sebenarnya kata ghosting ini bukan sesuatu hal yang baru lagi ya di Indonesia. Sebenarnya ghosting ini sudah lama sekali. Sudah lama ini, dari tahun 1990. Ini sudah ada kata ini. Cuma baru viral di tahun 2021. Kata ghosting ini, kalau saudara belajar mencari asal mula kata ghosting ini, bahkan sudah dimasukkan dalam kamus, Bapak Saudara. Di tahun 2017 itu, 2017 masuk di kamus Webster, 2021 baru viral. Itu pun kan viralnya gara-gara anaknya presiden kita. Oke, saya langsung saja. Hari ini saya mau berbagi. Saya mau berbagi ini. Slide saya kelihatan ya? Sudah tampil? Soalnya di sini. Aduh, sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Ini dia ada masalah ini. Sudah ya? Sudah ada muncul teksnya? Belum Kak. Waduh. Kenapa ya? Di sini jadi error Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini ya? Apa ini bukan kehendak Tuhan atau? Aduh. Ya, serius ini. Mungkin lagi ghosting Kak. Kalau zaman di teknologi kan ghostingnya muncul tiba-tiba. Wah. Dikendaki. Oke lah, saya mau langsung lanjut dulu. Tanpa ini ya. Karena dia tidak bisa ditampilkan. Maaf ya saudara-saudara ya. Mungkin nanti saya bisa bagikan sama kita. Nanti saya bisa share. Karena ini ada sedikit error. Maaf. Saya mau katakan bahwa tadi seperti di awal, kata ghosting ini bukan sesuatu hal yang baru lagi ya.
Jadi ghosting ini adalah, kalau kita pelajari kata ghosting itu menjelaskan bagaimana situasi ketika seseorang memutuskan hubungan lalu tiba-tiba saja menghilang. Makanya dikatakan ghosting. Ghost itu kan menghilang seperti hantu. Bisa juga dikatakan penolakan, penolakan yang samar, suatu penolakan yang tidak tegas, digantung ataupun diacuhkan. Dan itu sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudara ya. Bayangkan kita digantung, kita diacuhkan tanpa ada jawaban yang pasti. Mereka menghilang begitu saja. Itu yang disebut dengan ghosting. Kemudian kenapa orang melakukan ghosting? Dari semua hal yang sudah saya pelajari, saya merangkum yang pertama, orang melakukan ghosting itu karena ada rasa takut. Takut kenapa? Takut kenapa maksudnya? Artinya itu takut untuk memulai suatu hubungan, takut nanti ketika sudah memulai hubungan ada perpisahan. Yang kedua, orang melakukan ghosting gara-gara untuk menghindari suatu konflik. Jadi mengapa? Sebabnya orang bisa pergi tanpa alasan. Karena takut untuk menghadapi konflik yang panjang lebar seperti itu ya. Yang ketiga juga, orang melakukan ghosting itu karena tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang paling buruk Bapak Ibu Saudara, tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka berpikir ketika mereka melakukan ghosting, mereka membangun suatu relationship bersama dengan seseorang. Tidak ada keharusan, mereka menganggap itu bukan suatu hal besar. Jadi itulah mengapa mereka melakukan ghosting karena kurang bertanggung jawab. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan itu ada untuk self care. Tahu ya, self care itu menghindari toksik, saudara. Kata gaulnya sekarang itu kan toksik, menghindari toksik. Selanjutnya itu alasan kenapa orang melakukan ghosting. Terus, bagaimana sih cara kita menyikapinya? Nah, ini saya masih merangkum dalam arti yang luas ya. Belum masuk penjelasan Alkitabnya. Cara menyikapi ghosting yang paling sangat sederhana, Bapak Ibu, teman-teman. Yang paling sering kita lakukan itu adalah curhat di media sosial. Nah, ini yang salah. Jadi, cara menyikapi ghosting, jangan curhat di media sosial. Kenapa? Kalau kita curhat di media sosial, itu menunjukkan bahwa keadaan kita sangat menyedihkan. Seolah-olah kita ini sedang mencari perhatian Bapak Ibu Saudara. Supaya dilihat orang aja, oh saya lagi galau. Saya habis di ghosting orang nih. Kemarin sudah sempat lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba hilang gitu aja. Nah itu makanya kita nggak perlu curhat di media sosial. Salah nggak curhat di media sosial? Ya enggak lah. Saudara bisa curhat di media sosial, tapi bagikanlah kalau bisa ya, ini saran dari saya. Bagikanlah berkat. Bagikanlah berkat ketika kamu buat story, bikin status di media sosial. Karena media sosial itu banyak yang lihat. Ya, jadi kita sebagai anak-anak muda, ini saran saya ya. Cara menyikapinya ya jangan curhat di media sosial. Tapi jadilah berkat. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri, saudara-saudara. Kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, pada kenyataannya kan belum tentu kita yang melakukan kesalahan. Kalau kita korban ghosting misalnya ya, kita belum tentu pihak kita yang melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu ada pada orang yang melakukan ghosting. Yang mengghosting kita, yang pergi begitu saja, menghilang tiba-tiba tanpa ada alasan, yang sedang sayang-sayangnya pergi begitu saja. Aduh, kasihan sekali. Yang ketiga itu, kalau kita di ghosting, jangan berputus asa. Ini penting sekali anak-anak muda. Anak-anak muda kan sering galau ya, galau. Saya juga anak muda, tapi saya tidak terlalu galau. Jangan berputus asa. Bersikaplah dan bertindaklah optimis. Ini garis bawah ya, bersikap dan bertindak optimis. Karena putus asa akan membuat kita terlihat lebih buruk. Masa anak-anak Tuhan putus asa sih? Masa anak-anak Tuhan
uh, berputus asa, mencari belas kasihan ke orang lain, hanya gara-gara satu perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang, hanya gara-gara ditinggalkan gitu aja kita berputus asa. Kan masih banyak orang lain di sekitar kita yang bisa mendukung kita. Yang terakhir, cara menyikapi ghosting secara umum, yang paling penting adalah belajar dari pengalaman. Kalau saudara sudah pernah di ghosting, saudara pasti sudah tahu rasanya di ghosting itu seperti apa. Sakit Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah di ghosting, saya juga pernah melakukan ghosting. Nah, ya saya tahu itu dosa besar ya. Ya karena saya jengkel aja sama orangnya. Nah ini kalau kita sudah pernah di ghosting, rasanya itu kan gak enak sekali ya. Jadi belajar dari pengalaman. Kenapa perlu belajar dari pengalaman? Yang pertama, kita ini anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, firman Tuhan bilang saling mengasihi, menjadi berkat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari aja kita tidak bisa menjadi berkat, bagaimana kita, kehidupan rohani kita bisa menjadi berkat? Sebentar, apakah sudah kelihatan screen yang saya bagikan? Sudah Kak. Tapi ya sudah. Tapi belum apa ya? Belum penuh Kak. Oh, udah. Ini cara menyikapi ghosting pada umumnya ya. Terus yang mau kita bahas, ini penting. Bro, di Alkitab itu ada ghosting nggak sih? Oh banyak sekali Bapak Ibu Saudara, banyak sekali. Karena kata-kata ghosting ini bukan hal yang baru ya, cuma baru viral sekarang. Ini saya merangkum aja ya, karena kita akan ada sesi tanya jawab dan sharing. Saya hanya dikasih waktu 10 menit Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di Kejadian pasal 37 Saudara. Kalau saudara mengikuti cerita Yusuf, Yusuf dan saudara-saudaranya itu kan Yusuf kan ditolak oleh saudara-saudaranya. Tanpa ada alasan, sebenarnya alasan yang paling kuat ya, karena saudara-saudaranya takut aja Yusuf yang memimpin mereka. Mereka nggak bisa menerima itu. Nah, jadi mereka mengghosting, kenapa? Karena ada rasa takut dan mereka tidak bertanggung jawab. Padahal Yusuf saudara kandungnya sendiri, adiknya mereka. Yang kedua di kitab Yesaya pasal yang kelima. Ini ada di screen ya. Saya bagikan ini. Bangsa Israel, ini bercerita tentang bangsa Israel. Mereka sudah diberkati Tuhan, mereka sudah ditolong Tuhan. Cuma karena mereka tidak mendapat, belum menerima apa yang mereka minta kepada Tuhan, bukan belum mendapat ya, tapi belum menerima apa yang mereka terima dari Tuhan. Maka bangsa Israel menghasilkan buah yang mengecewakan. Mereka tidak mendengarkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Di kitab Perjanjian Baru juga ada. Satu aja contohnya di kitab Lukas pasal yang ke-18, seorang janda yang mengalami penolakan dari seorang hakim. Ini Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih lanjut lagi ya. Kemudian, bro, kita mau bicara tentang ghosting. Ini yang paling penting. Pernah nggak sih kita berpikir, kok saya berdoa nggak pernah ada jawabannya dari Tuhan ya? Kok sepertinya rasanya hampa ya saya selama ini? Kalau kita mengalami ghosting dari orang nggak enak dan kita melakukan ghosting ke orang yang itu rasanya menyakitkan, pernah nggak kita berpikir ini? Ini loh yang saya tunjuk ini. Ghosted by God. Di ghosting Tuhan itu enak nggak sih? Oh rasanya menderita sekali Bapak Ibu Saudara. Di ghosting orang aja nggak enak, apalagi di ghosting sama Tuhan kan? Pernah nggak kita berpikir, kok rasanya Tuhan itu diam sih? Kenapa saat kita mencari Tuhan, Tuhan diam? Saat kita butuh penghiburan, Tuhan juga diam. Saat kita lagi galau, kita mengalami masalah, kita sakit, mengalami pergumulan, kok Tuhan itu rasanya diam ya? Gak ada tindakan apa-apa seperti itu.
Itu rasanya sakit sekali. Tapi apa yang dikatakan oleh kitab? Kita mau belajar sedikit ya, tidak perlu panjang-panjang. Di Alkitab kan kita diajarkan sebagai mempelainya Kristus. Sebagai mempelai Kristus tentu kita harus menjaga kesucian kita. Tentu kita harus menjaga kesetiaan kita. Ketika kita dikatakan mempelai Kristus, terus sebagai mempelai, kita tidak menunjukkan sikap seorang mempelai. Kita tahunya kepada Tuhan hanya minta aja, minta, tapi nggak pernah memberi. Coba introspeksi diri kita sendiri. Yang kedua, firman Tuhan juga kan bilang, lakukanlah terhadap orang lain apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Artinya ada tabur tuai, tabur tuai. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menerima kebaikan. Beda lagi kalau kita menabur ganja ya, yang datang itu polisi. Yang ketiga, firman Tuhan juga berkata supaya kita mengasihi sesama kita, manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ghosting itu bukanlah ciri-ciri anak Tuhan. Bukan ciri-ciri anak Tuhan. Itu yang perlu kita hindari, supaya kita tidak di-ghosting oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kita perlu mengingat hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini mau saya tekankan untuk kita anak-anak muda. Hubungan relation with God itu bukan one way relationship. Oke, bukan one way relationship, tapi two way relationship. Artinya ini memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan? Yang sudah kita berikan kepada Tuhan apa? Kan bisa saja kita mengghosting Tuhan, atau bisa saja Tuhan seakan-akan diam kepada kita. Karena ghosting itu berbicara di lingkup relationship. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kalau relasi kita dengan Tuhan itu adalah memberi dan menerima, apakah kita sudah memberikan hidup kita, waktu atau hati kita? Aduh, ini rasanya saudara sendiri yang perlu menjawab dalam hati saudara sendiri. Apakah kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan? Oke, selanjutnya. Kenapa Tuhan mengghosting kita? Ini yang sangat unik ya. Kenapa Tuhan mengghosting kita? Kok seakan-akan Tuhan itu diam? Kok seakan-akan Tuhan nggak ada jawaban? Jadi di kitab Samuel itu berbicara tentang roh yang mundur dari diri Saul ya. Ini karena kita memadamkan roh, saudara-saudara. Tuhan mengghosting kita, Tuhan diam karena kita memadamkan roh. Roh Kudus itu seperti bara api. Bara api itu kalau dikipas, dia akan menyala, Tapi kalau dibiarkan, dia akan redup, Nah, padahal Tuhan kasih kita Roh Kudusnya supaya kita bisa mendengar Tuhan. Di dalam hati kecil kita itu, kalau saudara berbuat dosa dan hati kecil saudara masih berbicara, dengarkan itu. Jangan menolak hati nuranimu, jangan menolak hati kecilmu, saudara. Yang kedua, untuk mengajari kita membuat satu keputusan. Tuhan mengghosting kita supaya kita belajar membuat keputusan. Bro, emangnya membuat keputusan itu sesusah apa sih? Loh, membuat keputusan itu susah, Bapak Ibu Saudara. Gampang-gampang susah. Kalau kita membuat keputusan kan nanti bukan kehendak kita yang jadi, kita yang malah stres. Kita rencanakan ini, rencanakan A, B, C, tapi satu pun nggak terjadi. Itu kan bisa mempengaruhi kita secara psikologi. Yang ketiga, untuk mengajar kita lebih lagi berkarya, lebih berusaha, lebih lagi melakukan sesuatu hal yang baik untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita flashback. Saya mau katakan, coba ingat, apa aja sih yang sudah kita lakukan. Yang ketiga itu, tadi yang ketiga ya, kenapa Tuhan mengghosting kita, untuk mengajarkan kita supaya kita lebih banyak berkarya lagi sama Tuhan. Berusaha,
berjuang. Terus yang terakhir Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak takut sama Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Nah ini dia. Ini hal yang sangat mudah untuk diucapkan ya, melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, hanya mudah Bapak Ibu Saudara, saya juga mengucapkannya sangat gampang dan melakukannya yang sedikit. Kita anak muda ya, apalagi berbicara dengan ini hubungannya dengan Yesus. Yang kedua, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Ini hasil rangkuman dari materi kita malam hari ini. Karena kalau kita memiliki hubungan yang intim, tadi kan kita digambarkan sebagai mempelai Kristus ya. Jadi apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai mempelai Kristus. Yang ketiga adalah buah roh. Buah roh, mulai dari kasih, sukacita, sampai ke penguasaan diri. Ini penting untuk kita lakukan. Yang keempat itu impact. Dimanapun kita berada, di mana bumi ku pijak dan langit ku jinjing, saya harus menjadi berkat. Itulah filosofinya. Itu penting untuk kita anak-anak muda. Saya juga belajar melakukannya. Di mana saya berada, saya harus bisa menjadi dampak. Itu hanya itu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membuat panjang lebar. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan secara umum apa itu yang dikatakan ghosting. Kita juga sudah tahu contoh-contohnya di media sosial, di dunia nyata, bahkan sekarang ini kita tahu di Alkitab pun ternyata ada ya. Dan bahkan ghosting itu sangat-sangat tidak enak. Dan jangan sampai kita melakukan ghosting. Ingat anak-anak muda, ingat teman-teman, jangan sampai kita melakukan ghosting. Oke? Demikian Bapak Ibu, demikian saudara-saudara, sedikit yang bisa saya sampaikan karena kita ada sesi tanya jawab dan sharing para pelaku-pelaku ghosting dan korban-korban ghosting.